Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, analitika data dari kelas C, akan mempresentasikan hasil analisis dan visualisasi resiko penyakit kronis menggunakan aplikasi Orange Data Mining kami. Sebelum masuk, ada baiknya kita memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Jadi next. Oke, pertama ada saya sendiri, Aragon Rasa Sugiarto dengan NIM akhir 075. Selanjutnya ada rekan saya, yaitu Reza Cesar Sidki dengan NIM akhir 079. Lalu ada teman saya juga, Rafa Ahmad Jaya Pratama dengan NIM akhir 093. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Reza Cesar. Oke, terima kasih Aragon. Jadi di sini saya ingin saya sedikit lah tentang tujuan jangka pendek dari tes kami. Jadi tes kami itu tentang resiko penyakit kronis dan itu tuh kita itu bertujuan supaya kita itu ingin cari tahu faktor mana sih yang paling pengaruh terhadap munculnya resiko penyakit kronis pada pasien. Jadi ada beberapa variabel X dan itu kita cari tahu variabel X mana tuh yang paling berpengaruh terhadap variabel ini. Di sini langsung aja kita move ke orange-nya. Sudah terlihat di sini. Oke, jadi di Orange Data Mining ada input berupa data risiko pasien kronis. Di situ terlihat sudah saya masuk ke datasetnya yaitu synthetic disease risk dataset. Nah, di sini untuk yang disease risk atau risiko penyakit menular ini yang menjadi variabel target dari data ini. Lalu kita apply dan di sini akan di sini untuk pengurutan kita menggunakan fitur widget rank. Dan di sini terlihat bahwa BMI nomor satu di seluruh osmosis status dan di sini kita lihat angkanya. Oke. Lalu di sini kita juga menggunakan logistik regresi atau regresi logistik. Di sini terlihat angkanya. Oke. Dan di sini ada nomogram atau visualisasinya. Nah, mengingat karena tadi paling atas ada BMI dan juga TP status, di sini untuk eh, hasilnya BMI itu segini, untuk smoking status segini. Namun lebih lengkapnya untuk analisisnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi ini ada input, lalu ini ada proses dan juga outputnya. Oke, lanjut kembali ke PPT. Mungkin langsung saja untuk teman saya, Rafa, dilanjutkan. Oke, terima kasih Cesar. Jadi di slide ini kita akan menjelaskan peringkat disease risk berdasarkan feature ranking. Di slide ini menunjukkan peringkat variabel berdasarkan feature ranking yang dihitung menggunakan beberapa metode seperti Gini disease, decrease. Jadi Gini decrease ini digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu variabel dalam membedakan pasien beresiko ataupun yang tidak beresiko. Berdasarkan hasil perhitungan, BMI mendapat peringkat pertama sebagai prediktor terkuat. Hal ini dilihat dari nilai Gini information gain dan relief F yang paling tertinggi dibandingkan variabel lainnya. Jadi dan di selanjutnya ada smoking status berada di peringkat kedua yang berbagai faktor ini berperan sebagai pengaruh sekunder namun tetap signifikan terhadap risiko penyakit. Lalu variabel lainnya seperti kadar glukosa, kolesterol, dan aktivitas fisik memiliki kontribusi, tetapi relatif lebih kecil dibandingkan BMI dan status perokok. Lalu di next slide kita ada interpretasi model prediksi disease risk menggunakan nomogram. Lalu di slide ini kita itu ditampilkan interpretasi model prediksi disease risk menggunakan nomogram yang berfungsi untuk memprediksi risiko penyakit dengan menggabungkan beberapa variabel klinis. Dan dari grafik terlihat bahwa BMI memiliki rentang poin paling besar yang menunjukkan bahwa BMI ini adalah variabel yang paling dominan dalam mengaruhi hasil prediksi risiko penyakit. Selain BMI, status merokok pun juga memberikan kontribusi poin yang cukup signifikan. Ketika seseorang memiliki BMI tinggi dan juga merokok, maka total skor akan meningkat lebih cepat. Jadi setiap kenaikan satunya di BMI sangat berkorelasi secara linear dengan peningkatan probabilitas risiko penyakit. Dengan kata lain, semakin tinggi BMI, semakin besar risiko yang diprediksi oleh model. Harus merokok berperan sebagai akselerator risiko karena mempercepat pasien mencapai ambang batas risiko penyakit kronis pada grafik nomogram. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan masuk ke dalam box plot. Yang di kiri di sini terdapat box plot resiko penyakit terhadap resiko penyakit BMI terhadap resiko penyakitnya sendiri. Oke, jadi
di dalam box plot ini menunjukkan hubungan antara BMI dan resiko penyakit. Pada kelompok tidak beresiko di sini, rata-rata BMI-nya sebesar 26,38, mediannya 26,4, dan distribusi BMI berada pada rentang yang lebih rendah. Sementara itu pada kelompok yang beresiko, rata-rata BMI ini meningkat menjadi 30,72 dengan mediannya 31,5. Ini menunjukkan pergeseran distribusi ke nilai BMI yang lebih tinggi. Jadi perbedaan ini signifikan secara statistik berdasarkan uji T dengan p-value di sini 0 sehingga dapat disimpulkan bahwa BMI ini berpengaruh kuat terhadap resiko penyakit. Sekarang kita bergerak ke yang kanan. Yang kanan di sini status merokok terhadap resiko penyakitnya. Pada kelompok yang tidak merokok atau yang di atas, mayoritas individu ini adalah non-perokok, sedangkan proporsi perokok aktif relatifnya kecil. Sebaliknya pada kelompok yang beresiko, data yang di bawah ini, pada kelompok beresiko, proporsi perokok aktif ini paling besar dan jumlah non-perokok jauh lebih dikit. Ini menunjukkan ini hubungan ini signifikan berdasarkan uji chi-square juga dengan x kuadratnya sebesar 530,44 dan p-value-nya 0. Ini menunjukkan bahwa status merokok berhubungan kuat dengan resiko penyakit. Bisa di next. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penutup atau kesimpulan. Uh, jadi berdasarkan hasil analisis, BMI atau Body Mass Index merupakan faktor yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap risiko penyakit kronis, sehingga berperan sebagai prediktor utama. Uh, Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi berat badan memiliki kontribusi paling besar dalam menentukan resiko kesehatan jangka panjang. Selain itu, status merokok juga terbukti sebagai faktor penting yang kedua secara konsisten meningkatkan resiko penyakit kronis. Hasil ini menunjukkan bahwa pembangunan model prediksi dapat dilakukan secara efisien dan terfokus dengan memprioritaskan variabel kunci seperti BMI dan status merokok tanpa harus melibatkan banyak variabel dengan pengaruh rendah. Pendekatan ini juga nggak hanya meningkatkan efisiensi pengolahan data, tapi juga tetap menjaga kualitas dan akurasi model prediksi. Temuan ini juga diperkuat oleh hasil feature ranking yang berbasis hasil nilai Gini, serta validasi melalui nomogram yang menunjukkan bahwa BMI dan status merokok memberikan kontribusi terbesar dengan membedakan pasien berisiko dan tidak berisiko. Jadi, model yang dibangun bersifat akurat, interpretatif, dan relevan untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Sekiranya itu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan selamat malam.